Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, kita ketemu lagi dan hari ini kita akan bahas tentang format penulisan proposal dan laporan akhir. Jadi sebelum menulis proposal maupun laporan akhir, kalian harus tahu formatnya dulu ya, baru tahu nanti kontennya seperti apa. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu harapannya nanti kalian dapat memahami dan menyusun laporan karya ilmiah dalam bentuk proposal tugas akhir dan dalam bentuk laporan tugas akhir seperti itu. Nah, titik fokusnya di sini saya jelaskan juga ya bedanya antara D3 dan D4 biar kalian bisa lebih memahami. Kalau D3 itu berorientasi pada penyelesaian pekerjaan prosedur baku, kalau yang di empat itu ada analisis kerjanya. Jadi kalau di tiga hanya sesuai prosedurnya seperti apa, kalau di empat ada analisisnya. Kemudian dari sifat pemecahan masalahnya itu prosedural dan implementatif. Nah, kalau pemecahan masalah di D4 itu ada penerapan ipteknya, ada kreativitasnya. Jadi tidak hanya sesuai prosedurnya. Seperti itu. Semuanya juga implementatif, tapi ada sisi kreativitasnya. Terus kalau dari laporannya, di sini ada laporan proses dan hasil. Kalau di empat itu ada kajiannya. Kenapa kok bisa seperti ini? Jadi lebih detail lagi. Kalau d tiga solusi mampu menyelesaikan permasalahan. Kalau intinya kalau sudah bisa menyelesaikan permasalahan, misalkan eh, ada masalah tentang eh, misalkan pengelolaan barang di gudang seperti itu ya. Kalau misalkan sudah bisa menyelesaikan, sudah ada websitenya, ya udah selesai. Itu udah dianggap cukup untuk D3. Tapi di D4 tidak bisa seperti itu, ada analisisnya. Kenapa menggunakan metode A, metode B, menggunakan fitur ini, fitur itu, kenapa harus ada seperti itu. Nah, itu perlu dianalisis. Kalau D4 harus ada penjelasannya. Kalau D3 nggak perlu menjelaskan mengapa menggunakan itu nggak perlu. Oke. Terus yang D3 itu mampu berkomunikasi terkait pekerjaannya. Kalau D4 itu harapannya bisa membuat jejaring terkait pekerjaannya itu. Jadi direlasikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya seperti itu. Terus mampu melakukan pengembangan kompetensi kerja secara mandiri. Kalau yang sarjana D4 harapannya nanti bisa melakukan pembelajaran secara mandiri. Tuh, sama-sama mandirinya, cuman bedanya eh kurang nggak terlalu detail. Kalau pengembangan kompetensi itu ya kayak melakukan implementasi aja gitu. Kalau yang sarjana terapan ini ya memang belajar mandiri dari keseluruhannya. Harapannya itu bisa seperti itu ya, tapi tetap saja sebenarnya nanti juga didampingi seperti itu. Kemudian ini, kalau dilihat dari konten bukunya ada proposalnya D3 sama D4 sama-sama ada proposalnya. Ini kontennya. Ada halaman depan, bab satu. Nah, bedanya di sini tidak ada materi penunjang sama penelitian terkait. Kalau di D4 ada itu di bab 2. Deskripsi solusi desain sistem ada di bab 2. Kalau ini diletakkan di bab 3. Jadi itu bedanya secara penulisan. Kemudian kalau D4 ini ada namanya progres. Jadi di antara proposal dan laporan akhir itu ada progresnya. Progresnya isinya seperti ini. Nanti di bab 5 ada kendala bagian yang sudah dikerjakan, belum dikerjakan seperti itu. Dia mulai mengerjakan bab 4-nya. Kemudian kalau di buku akhirnya D3 sama D4 sama, cuman bedanya memang tadi eksperimen itu ada yang mulai di bab 4. Kalau yang D4, kalau D3 mulai di bab 3. Ada analisis hasil eksperimen. Ini yang saya katakan tadi bedanya antara D3 dan D4. D4 itu harus ada analisisnya. Mengapa seperti ini hasilnya? Seperti itu. Kalau D3 nggak ada. Kemudian kesimpulan, ini di bab 4, sini bab 5, terus kemudian ada saran sama. Nah, strukturnya seperti ini ya dari konten bukunya. Oke, next. Nah, di proposal D3 sama D4, kontennya kalau didetailkan lagi seperti ini. Sama seperti yang tadi sebenarnya ya. Di progres ada bagian kendala sama. Sama seperti ini. Tapi ini dibuat
eh, akan lebih mudah dipahami gitu ya. Ininya per babnya itu isinya apa saja sih? Kalau di laporan D3 sampai bab 4 saja, kalau di D4 dia sampai bab 5. Seperti itu. Kenapa berbeda? Karena memang eh, deskripsi solusi desain sistemnya ada di bab 2. Kalau di bab 2, yang di 4 itu masih bahas tentang teori penunjang karena mereka memang harus ada analisis. Jadi harus ada teori penunjang juga agar mereka bisa melakukan analisis. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas judul itu sebenarnya apa sih, seperti apa sih, dan harus bagaimana kita menuliskannya. Jadi di sini judul ini mengandung problem domain. Ada problem domain, ada problem, ada solusi. Oke, misalkan ini ada contohnya, deteksi kanker dengan neural network. Problemnya itu apa sih? Masalahnya itu apa sih? Problemnya adalah deteksi kanker. Problem domainnya itu sebenarnya di apa? Di kankernya ini. Dengan solusinya apa? Neural network. Nah, jadi judul itu pastikan mengandung problem dan solusinya. Ada problem, problem domain, sama solusi. Oke, nanti kalian coba buat judul kalian ya, dan coba dicek apakah memang sudah ada problem, problem domain, dan solusinya. Oke, sekarang segmentasi topik untuk D3 dan D4. Jadi kan ada kalau di komputasi D3 itu sifatnya ya aplikasi bersifat operasional. Rata-rata semuanya seperti itu. Mau di bidang RPL, jaringan, sistem informasi apa itu. Contohnya eh, instalasi atau administrasi aplikasi bersifat operasional. Kalau di D4 itu ada pendekatan tertentu dipaketkan dalam bentuk aplikasi sama di setiap eh, apa ya topik kekhususan komputasi, RPL, jaringan sistem informasi itu pasti ada pendekatannya dan dipaketkan dalam bentuk aplikasi. Jadi ada pendekatan tertentu menggunakan apa algoritmanya, tapi diimplementasikan pada aplikasi tertentu. Gitu. Bisa berupa otomatisasi, optimasi, instalasi atau administrasi. Nah, ini contoh topik judul di 3 dan 4. Misalkan aplikasi manajemen kepangkatan karyawan. Nih ya, aplikasi harus mempunyai fungsi-fungsi operasional terkait manajemen kepangkatan, misalkan input data karyawan, data karir, data prestasi, ada laporan data karir, ada visualisasi karirnya, visual kategori gitu. Nah, di sini kalau kita lihat kan ya, aplikasinya bersifat operasional, implementatif gitu kan. Nah, bedanya kalau kita bawa judul yang hampir mirip itu ke D4, jadinya seperti ini, aplikasi estimasi kenaikan pangkat. Jadi nggak hanya memanage, kalau D3 itu manage input output data aja, kalau D4 itu datanya akan diolah seperti ini untuk menghasilkan estimasi kenaikan pangkat. Dengan apa? Ada metodenya, A, B misalkan. Nah, aplikasi harus membuat pendekatan atau metode argumen tertentu terkait untuk kenaikan pangkat ya. Aplikasi boleh membuat fungsi-fungsi operasional sebagai fungsi pelengkapnya. Jadi di D4 ada fitur untuk input data karyawan, data karir itu boleh. Tapi itu konsepnya hanya sebagai pelengkap aja. Yang harus ada juga adalah pendekatan atau metode khusus di dalamnya untuk menyelesaikan problemnya itu. Dia melakukan estimasi di sini. Nah, itu dia ada otomatisasi atau optimasi. Nah, ini sudah kelihatan ya bedanya ya. Jadi kalian sudah tahu dan ada pandangan. Oh, seperti ini toh. Kalau judul yang di tiga itu bedanya sama yang di empat seperti apa, udah ada bayangan ya mestinya ya. Oke, next. Ini kalau sistem informasi, contohnya adalah sistem informasi penjadwalan proyek akhir. Nah, di sini ada juga optimasi penjadwalan. Kalau yang di sini hanya sistem informasi penjadwalan, hanya menjadwalkan saja, sifatnya adalah implementatif. Nah, kalau di sini selain sifatnya implementatif, dia juga menambahkan algoritma khusus untuk mengoptimalkan. Ini bisa juga ya, nanti kalau di empat judulnya harus ada optimalisasi. Nah, oke, sekarang kita terjun in detail di bab satu di pendahuluan. Biasanya ada apa aja sih? Nah, ada latar belakang, problem domainnya seperti apa sih? Terus ada identifikasi permasalahan ini, deskripsi ringkasnya problemnya itu seperti apa sih? Bisa diambilkan dari cuplikan-cuplikan yang ada di latar belakang. Biasanya kayak gitu. Kemudian ada tujuan, deskripsi ringkas dari solusi, kemudian ada manfaatnya. Kemudian, oh ya, sebentar. Jadi sebenarnya identifikasi permasalahan sama tujuan ini harus sama jumlahnya. Kalau kalian menganalisis ada
tiga identifikasi permasalahan yang diselesaikan, berarti tujuannya juga ada tiga. Tujuannya itu sama identifikasi permasalahan harus match, ya harus sama, harus menjawab. Jadi tujuan itu menjawab dari permasalahan yang ada. Intinya gitu ya. Oke. Di bab 2 ada deskripsi sistem, deskripsi permasalahan ini berarti detail permasalahan problemnya seperti apa, ada deskripsi solusinya, kemudian ada desain sistemnya. Di desain sistem pasti harus ada diagram sistem dan penjelasan detail dari diagram sistemnya itu seperti apa. Next, di pertemuan ke depan ada karena ada contohnya ya. Jadi ini secara garis besar dulu agar kalian tahu apa aja yang perlu ditulis. Kemudian di bab 3 eksperimen, di sini ada parameter eksperimen, karakteristik data, tempat uji coba, waktu uji coba, spesifikasi peralatan uji coba, hasil eksperimennya seperti apa. Nah, ini di hasil ya, hasil ya. Di hasilnya itu kalian tuliskan seperti ini nanti. Terus bab 4 ada kesimpulan dan saran. Jadi ini adalah apa ya, kayak rangkuman dari apa yang kalian kerjakan di penelitian tersebut. Kalian letakkan di kesimpulan dan kalian berikan saran ke depan itu. Dan saran itu bisa berupa apa-apa yang belum kalian kerjakan, itu bisa diberikan saran. Misalkan ada sistem informasi jual beli, ternyata belum ada fitur chat dengan penjual. Nah, itu bisa dimasukkan di saran. Ke depan, kalau ada yang mengembangkan, bisa mengembangkan di bagian fitur chat dengan penjual, misalkan seperti itu ya. Oke. Nah, ini ada beberapa referensi yang digunakan. Ada panduan penulisan proposal dan laporan akhir. Ada referensi, laporan akhir. Ada dua versi. Dan juga ada materi dari Prof. Udin yang juga saya sematkan di sini. Oke, bisa dicek-cek, bisa diklik. Nanti akan redirect ke contoh-contohnya. Oke, gitu saja yang bisa saya sampaikan terkait laporan penulisan proposal dan tugas akhir ini. Jika ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan kepada saya. Terima kasih semuanya partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.